Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten tengah menjadi sorotan publik. Laporan keuangan pemerintah kota tahun 2024 dikuliti habis-habisan. Mulai dari anggaran perjalanan dinas sampai anggaran konsumsi rapat di lingkungan Pemkot yang mencapai 60-an miliar rupiah. Berbanding bak langit dan bumi, anggaran bantuan sosial atau bansos bagi warga miskin di Tangsel hanya 136 juta rupiah. Ketimpangan anggaran inilah yang membuat mantan penyanyi cilik dan selebritas Leony Fitria Hartanti geram. Leony membongkar anggaran janggal pemerintah Kota Tangerang Selatan di media sosialnya. Saudara, Leony mengkritik realisasi anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dinilai penuh kejanggalan dan tidak masuk akal. Leony menyoroti beberapa pos anggaran yang terbilang fantastis seperti anggaran souvenir sebesar 20 miliar rupiah serta anggaran makanan dan minuman rapat sebesar 60 miliar rupiah. Leony membandingkan anggaran tersebut dengan bantuan sosial bagi warga miskin yang hanya ratusan juta saja. Dan saudara, kita bedah apa saja pos anggaran dari laporan keuangan Pemkot Tangerang Selatan tahun 2024 yang disorot oleh Leony. Di antaranya, saudara, ada anggaran konsumsi rapat yang angkanya mencapai 60 miliar rupiah, saudara. Dan juga ada anggaran belanja alat tulis kantor di angka 38 miliar rupiah, ada 20 miliar rupiah anggaran untuk souvenir dan juga anggaran perjalanan dinas yang mencapai 117 miliar rupiah. Dan saudara, dari angka-angka yang fantastis itu Leony tak bisa menahan keheranannya. Ya, bagaimana tidak? Anggaran ratusan juta rupiah digelontorkan untuk hal-hal seremonial. Sementara saudara, pemeliharaan jalan hanya dialokasikan 731 juta rupiah. Bantuan sosial bagi warga bahkan lebih kecil lagi, cuma 136 juta rupiah. Bagi Leony, ini jelas tidak masuk akal. Ia menilai seharusnya anggaran daerah diprioritaskan untuk infrastruktur dan kebutuhan dasar dari masyarakat, bukan untuk seremoni yang sifatnya sementara. Bukan hanya Leony yang mengunggah keluh kesah di media sosial, saudara. Warga Tangsel pun ramai-ramai mengunggah kondisi di Tangerang Selatan. Di sejumlah titik kota, warga dibuat resah oleh banjir yang kerap melanda saat hujan turun. Buruknya drainase memperparah keadaan. Keluhan pun bermunculan mulai dari rumah terendam hingga akses jalan yang terputus. Selain banjir, saudara, warga Tangsel harus berjibaku dengan kemacetan. Kemacetan makin parah di kala jam berangkat dan pulang kerja. Selain itu, kondisi jalan yang rusak, lubang menganga, aspal mengelupas, dan minimnya penerangan membuat perjalanan jadi mimpi buruk. Warga pun frustasi. Mereka membayar pajak tapi tak dapat infrastruktur yang layak. Solusi ya, masih kekeluargaan ininya, pemerintahnya tuh dari keluarga ke keluarga itu berantai terus korupsinya sampai sekarang kayak gitu. Capek ya? Capek lah. Memang berasa di arah perawatan fasilitas umum kayak jalan gitu ya, terus kayak pastinya terkait pengelolaan sampah gitu. Jadi kalau jalan itu kadang kami tuh bertanya kenapa banyak proyek itu di akhir tahun, terus kadang-kadang
padahal itu udah lama kejadian, jadi kadang-kadang penanganannya telat gitu. Kadang-kadang fokusnya hanya di daerah-daerah yang cepat, itu hanya di daerah-daerah yang ada perumahan mewahnya. Dan saudara, disentil selebritas Leoni, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni memberikan klarifikasi terkait sejumlah anggaran yang disorot. Salah satunya soal anggaran perbaikan jalan. Benyamin Daphni menyebut angka 731 juta rupiah adalah untuk perbaikan di lingkungan Pemkot, bukan untuk seluruh Tangerang Selatan. Meski kritik Leoni sempat memicu polemik, Benyamin menegaskan Pemkot Tangsel tidak merasa terganggu. Ia bahkan membuka peluang untuk bertemu langsung dan berdialog dengan Leoni jika diperlukan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta. Tapi kalau umpamanya diperlukan ada diundang Ibu Leoninya, ya nggak masalah, kita undang seperti itu. Tergantung kebutuhan. Beliau butuh nggak penjelasan dari kita? Karena kan kalau beliau butuh akan kita jelaskan. Tapi kalau beliau nggak butuh kan gimana? Ajakan dialog Wali Kota Tangsel pun diterima Leoni. Namun saudara, Leoni menekankan ajakan dialog jangan hanya kepada dirinya, namun ke semua warga di Tangerang Selatan. Leoni menambahkan dibanding berdialog tentang anggaran 2024, lebih baik berdialog tentang sejumlah permasalahan Tangerang Selatan saat ini yang belum terselesaikan. Ucapan terima kasih Bapak membuka kesempatan untuk berdialog dengan saya. Terima kasih sekali saya terima undangannya. Tapi yang lebih penting juga Pak, bukan ke saya doang ya, tapi ke seluruh masyarakat Tangsel. Dan juga yang lebih penting daripada kita membahas 2024 yang sudah berlalu, ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Saudara, buntut anggaran Tangerang Selatan yang dikuliti netizen, netizen pun mulai ramai-ramai menguliti gaya hidup sang wali kota. Yang disorot saudara adalah penampilan sang wali kota yang mengenakan jam tangan mewah. Konten kreator Lucky Chandra menyebut Benyamin memiliki 2 jam tangan mewah merek Rolex yang dibanderol seharga 220 juta rupiah dan 200 juta rupiah. Kita jam tangan pasti tahu. Yang di tangannya Pak Benyamin itu adalah jam tangan Rolex Submariner Date stainless black yang memang ikonik banget. Dan harganya 220 jutaan rupiah. Selain Rolex Update tadi, Pak Benyamin juga pernah terlihat menggunakan jam tangan sama dari merek Rolex juga. Ini bisa kalian lihat. Itu adalah Rolex Yachtmaster versi two-tone warna grey guys. Tidak begitu populer di pasaran dan harganya pun juga yang lumayan ya, di angka 200 jutaan rupiah. Dari 2 koleksi jam tangan Pak Wali Kota itu aja, kalau di total kurang lebih sudah 400 jutaan guys. Disorot soal kepemilikan jam tangan mewah, Benyamin Daphni tidak membantah saudara. Namun ia menyebut koleksi jam tangannya tinggal 1 buah. Ya betul, saya beli Rolex tahun 1993 sewaktu saya jadi camat di Cisoka. Yang 1 sudah saya jual, tinggal yang hitam saja nih. Selain jam mewah, Benyamin Daphni juga memiliki sejumlah aset saudara. Berdasarkan LHKPN, Benyamin Daphni dari laporan Februari 2025, Wali Kota Tangsel ini memiliki tanah bangunan senilai 4,35 miliar rupiah. Alat transportasi, 4 mobil senilai 660 juta rupiah dengan rincian 3 mobil antik dan 1 mobil Innova. Benyamin juga memiliki harta bergerak 170 juta, kas dan setara kas sejumlah 1 miliar rupiah. Benyamin Daphni juga melaporkan memiliki utang sebesar 116 juta rupiah.
Total harta kekayaan wali kota Tangsel yang terpilih 2024 lalu ini mencapai 6,1 miliar rupiah. Disebut tidak melaporkan jam mewahnya oleh Ikatan Alumni Sekolah Anti Korupsi Tangerang, Saudara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut KPK akan mengecek LHKPN Benyamin Daphni. Dari informasi ini kami akan cek apakah ada harga atau aset yang memang belum dilaporkan dalam LHKPN-nya. Saudara, Leoni patut diapresiasi. Sebagai warga Tangsel, ia berani angkat suara, mempertanyakan secara terbuka soal realisasi anggaran pemerintah kota. Suara yang awalnya satu, kini mulai menggema dan didengar. Pemkot Tangsel pun akhirnya membuka ruang dialog sebagai respon. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Kini saudara, saatnya warga Tangsel lainnya ikut bersuara melanjutkan apa yang sudah dimulai Leoni. Karena perubahan tak akan datang kalau kita semua memilih diam. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai warga di Depok, Jawa Barat memborong dagangan bakso seorang pedagang yang tiba-tiba harus meninggalkan dagangannya karena sang istri dikabarkan sakit. Informasinya seusai jeda, tetaplah di berita utama.